Untuk sebuah mobil listrik, di sini ada tombol engine start stop. Ini mungkin agak sedikit norak, tapi untuk rebranding awal-awal oke lah ya. Yang lo lihat di belakang gua nggak salah, itu memang mobilnya Polytron. Bayangin, dari AC, dari radio, kulkas, sekarang mereka bikin mobil. Nah ini dia Polytron J3 Plus. Nah, jadi untuk menghadirkan mobil di Indonesia, Polytron itu dia ngegandeng Skyward di Cina, yang sana tuh nama mobilnya Skyward K-Series, ada beberapa varian, termasuk ini juga ada J3 Plus sama J3 yang biasa. Perbedaannya sih dikit lah ya. Nah, kedepannya mobil ini tuh bakal diproduksi lokal di Subang, dan nantinya jadi bakal mobil rakitan Indonesia, walaupun dia masih nge-rebates dari pabrikan Cina. Nah, untuk seperti apa detailnya, kita langsung lihat aja yuk. Dibandingin sama yang Skyward, dia memang ada sedikit perbedaan, terutama di bagian grillnya. Tapi hampir semuanya itu sama, mulai dari lampunya, DRL-nya, terus ini ada bila-bila lampu ininya ya. Nah ininya gue suka, dia jadi kelihatan jadi lebih nggak cuma sekedar futuristis, tapi juga lebih kelihatan SUV-nya gitu ya. Sementara bagian depan secara keseluruhan tuh menurut gue jadi nggak terlalu monoton, ini cakep sih. Nah di bagian samping dia udah pakai pelek 20 inci, 245/45. Nah ini gue suka peleknya palang 5, tapi dia juga ada covernya kayak gini, dan ini tuh semuanya dop ya, itu dop. Terus di sini buat ngecasnya, jadi dia udah bisa AC sama DC, CCS2, jadi udah bisa ngecas di mana aja. Bagian belakangnya juga cukup modis nih, terutama bagian lampunya yang dibikin dari kiri sampai kanan, terus emblem Polytronnya juga nyala. Ini mungkin agak sedikit norak, tapi untuk rebranding awal-awal oke lah ya. Terus ini ada kayak sirip 3, ini mungkin maksudnya E ya, elektrik. Sama di sini ada emblem J3 Plus-nya. Sisanya ini layaknya sebuah SUV pada umumnya. Keren sih menurut gue dari belakang. Nah, dia juga punya bagasi yang udah pakai power back door. Udah gitu juga selain ada tombol, dia juga udah pakai sensor. Jadi lebih praktis, dan bagasinya juga luas, juga rata. Mantap. Nih bagian dalamnya. Lumayan. Ini bahkan mungkin orang pertama kali nggak nyangka kalau ini adalah sebuah Polytron berbentuk mobil. Oh iya. Kita mulai dari setirnya, ini yang berasa enteng banget. Ada logo P-nya yang arti Polytron, kanan kirinya juga udah lengkap, ada tombol-tombol dan lain-lainnya. Terus nih tuas-tuasnya, ini standar lah, seperti layaknya mobil pada umumnya. Emang ini mobil walaupun yang bikin Polytron. Ada layar besar di sini. Nah, untuk fitur juga ini cukup lumayan lengkap karena dia udah dilengkapi sama 21 item ADAS yang pastinya untuk berkendara tuh makin aman dan juga praktis ya. Kalau kayak sebenarnya adaptive cruise control, bahkan parkir aja tuh dia bisa otomatis. Nah, dari monitor ini juga kita bisa ngakses kamera 360 derajat, jadi memang gampang banget untuk lihat kondisi sekitaran. Gambarnya juga cukup lumayan jernih dan detail ya. Terus udah gitu konsol tengahnya juga ini cukup rame, ada panel-panel AC, terus nih knob buat transmisinya ya, RN, D sama S, berarti dia ada mode sportnya mungkin. Terus rem parkir sama auto hold-nya juga ada di sini, 2 cup holder. Ini tempat penyimpanan yang sebenarnya nih secara layout memang agak banyak kemiripan dengan mobil-mobil Cina lainnya ya, satu vendor kali ya. Tapi nuansa mewah kita bisa lihat di sini ada kayak aksen titanium sama kayunya juga. Terus joknya juga ini udah kulit, pengaturannya udah elektrik, jadi enak. Setirnya dia udah bisa tilt dan teleskopik. Ini juga sebenarnya jadi lebih oke lah ya gitu ya. Cuma untuk sebuah mobil listrik di sini ada tombol engine start stop. Nah mungkin belum diganti, tapi nanti ke depannya kalau udah ini diganti kali ya. On off aja kali, jadi nggak mesti engine karena ini kan nggak ada mesinnya. Terus di sini ada lampu illumination-nya juga. Udah gitu, yang membedain sama yang versi J3 biasa di sini ada panoramic sunroof. Jadi
makin berasa ini mobil mewah lah ya. Nah, kira-kira kayak gini untuk dalamnya. Kita coba di bangku baris kedua yuk. Nah, ini bagian belakangnya dengan kapasitas 5 penumpang itu jadinya punya ruang kabin yang menurut gue lumayan lega. Ini dengan posisi duduk gue yang agak ke belakangnya itu dia masih ada ruang kaki yang cukup oke, ruang kepalanya juga aman. Dan posisi duduknya ini enak lah ya, walaupun joknya ini sedikit aja kurang panjang untuk supaya bisa nopang biar jadi lebih nyaman. Tapi kayak gini juga sebenarnya udah oke, tingkat kemiringannya juga oke. Terus di sini ada sandaran tangan yang ada cup holdernya. Udah gitu di bagian tengah, ini selain ada buat USB, dia juga ada buat V2L, jadi colokan listrik yang 3 titik gitu ya, kita harus pakai adaptor lagi. Nah, udah gitu ada tempat penyimpanan, di sini juga banyak tempat penyimpanan juga. Terus lampu illumination ini masih ada sampai di belakang, pokoknya lengkap lah, lantainya juga rata. Jadi ini menurut gue cukup lumayan nyaman untuk 5 orang, apalagi kalau cuma berempat gitu, jadi tengah biarin aja kosong kayak gini. Pakai sandaran tangan, nah. Oke. Untuk spesifikasinya dia belum diumumin, tapi kalau misalnya kita lihat yang di luar negeri, dia tuh pakai baterai 86 kWh yang bisa berjalan sampai 600 kiloan lebih, itu menurut WLTP. Nah, terus udah gitu dia juga bisa dicas pakai fast charging, 30 menit aja dari 30 sampai 80. Untuk tenaganya sendiri, dia punya torsi sebesar 320 Nm. Nah, jadi inilah dia Polytron G3 Plus dan G3 yang biasa. Menurut gue sih ini satu langkah baru dari Polytron yang tadinya dia elektronik perumahan sampai akhirnya berani bikin motor, terus sekarang mobil, udah berani mulai main otomotif. Nah, tinggal yang tersisa adalah nanti pas peluncurannya berapa sih harga jual yang pas. Coba kalian komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, gue pamit, peace!